biasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan di dalam hidup kita. Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga apa-apa yang disampaikan tadi insya Allah bermanfaat untuk kita. Mungkin nanti akan kita buka sesi tanya jawab sedikit, satu atau dua. Mudah-mudahan beliau bisa menerangkan apa-apa yang mengajar selama ini dalam diri kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Para asatiz yang saya hormati, saudara yang saya hormati, para pengurus masjid yang guru Sya'ban yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh sekaligus kajian ba'da subuh yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jam yang sama saya lagi ngaji juga, Pak, yang buka TVRI. Sekarang ada kajian saya di setiap hari Minggu di TVRI dari jam 4.30 sampai jam 6. Nah, minggu besok sama Pak Anies udah rekaman dengan Pak Gubernur. Enggak, minggu besok lagi. Mau judulnya Lebaran bersama Idul Fitri bersama Rasulullah SAW. Ya, nanti tinggal ditonton bagaimana gubernur kita yang keren menjelaskan soal makna Idul Fitri dari sisi sosial. Kalau saya dari tekstual, nah beliau dari sisi sosialnya. Nah, sekarang kita mau ngomong apaan nih? Namun sebelum kita ngomong apaan, saya biasa ngajak orang baca Sayyidul Istighfar, raditu billahi robba 3 kali, habis itu doa menolak Covid nih. Nah, karena kita menghadapi Covid jangan pakai 3M doang. 3M itu syariat. Tapi kita pakai 3B plus 3M. 3M-nya wajib, 3B-nya apaan? Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Ini lebih ampuh mana? Dua-duanya. Ini syariat, ini akidah ya. Dua-duanya kita harus amalin. Nah, kita baca Sayyidul Istighfar dulu, mudah-mudahan dosa kita diampunin. Terus kita baca raditu billahi robba, kita dapat redho, pulang dah enak dah. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah yang baca ini hari ini enggak kena sampai maghrib. Ntar maghrib nggak baca lagi mungkin kena. Karena dia syariatnya kayak begitu, bacanya pagi sampai berlaku sampai maghrib berlaku sampai pagi terus kayak gitu. Hari ini meninggal, insya Allah masuk surga. Amin. Karena dosanya udah diampunin, Pak. Kan orang yang baca Sayyidul Istighfar kan dosanya diampunin. Istighfar yang paling keren apaan? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ajaran siapa? Rasulullah langsung, bukan ulama, akan tapi Rasulullah langsung. Nah, raditu billahi robba, orang yang baca deklarasi raditu billahi robba 3 kali, syaratnya 3 kali bacanya. Pagi ini berlaku juga sampai maghrib berlaku sampai pagi. Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Allah redho. Kita kasih bahasa Betawinya lu jual gue beli. Kita deklarasi Allah beli redonya. Kalau udah Allah redho kan semuanya beres. Nah itu mukadimahnya. Nah sekarang apa yang mau saya kupas? Nah, saya biasa nyontek Pak ya.
Kalau ceramah biasanya nyontek, contekan saya bawa nih gede banget. Pengen buka gitu, apa-apa tinggal tinggal klik, tapi bikinan saya sendiri. Ada juga pakai bikinan orang. Nah, tema sekarang nih saya pengen pancing dulu. Siapa yang masih punya kredit motor? Wah, nggak ada, keren gitu. Yang di Uber sama ada gak yang di Uber sama tukang kredit, ada gak? Siapa yang masih ngontrak? Nah, dek, keren. Siapa yang udah punya siapa yang mobilnya masih Avanza? Nah, kenapa kayak begitu? Ibarat kata kayak gini, Pak. Ada orang ngasih, atau bapak saya kasih, atau siapa anak bapak ngasih 1 miliar, 1 miliar. Terus 1 miliar bapak nggak ngapa-ngapain nih bang, nih bah, nih duit, ayah dapat rezeki, ini 1 miliar, abah mau beliin apa aja terserah. Dia diem aja di masjid, sholat, pulang balik lagi. Kira-kira jadi mobil gak tuh duit? Jadi motor gak? Jadi kue apem gak? Kagak. 1 miliar kagak jadi kue apem. Kenapa? Kagak gesek. Digesek di Pualime di sini, warungnya Pualime. Pualime nolak gak? Nolak. Geseknya jangan di Pualime, geseknya di Alfamart, geseknya di Carrefour ya. Iya, itu baru di ATM baru keluar duit, tapi geseknya di warung Popapat ya kagak ini. Iya kan. Nah, kan padahal punya duit gak? Punya. Berapa? 1 miliar. Bayangin kalau misalnya beli kue apem 1 miliar berapa tuh? Ini kue apem aja kagak dapet. Padahal bisa dapat Avanza, bisa dapat Fortuner lewat 1 miliar tadi. Gara-gara apa? Gara-gara nggak digesek. Iya kan? Nah sekarang ini ibarat kata kita semuanya ini punya ATM itu, Pak, punya kartu itu, punya simpanan itu, tapi jarang yang gesek. Gesek misalnya ke Carrefour ya, atau ke dealer mobil. Perlu naik ojek gak, Pak? Perlu naik ojek, bayar gak, Pak? Bayar. Mau 5.000 ke, mau 10.000 kan bermodal. Nah, kalau bukan puasa, ngopi gak di warung ujung? Ngopi. Berapa modalnya? Kan tambah lagi kan, ojek tambah kopi. Pas lapar makan. Oh ya, plus makan. Berarti kan harus ada uang yang kita keluarin. Nah sekarang nih saya sering mengibaratkan pengen dapat duit banyak, ini kesempatannya nih. Kesempatannya lewat apaan? Lewat sedekah. Saya udah 2 hari nih ngitung bikin makalah untuk kemarin seminar. Terus saya sampaikan di 2 majelis. Judulnya adalah menghitung pahala sedekah di bulan Ramadan. Bagi yang punya handphone silakan buka kalkulatornya, ada berapa nolnya? Nolnya muat berapa tuh? Muat 12 ya. Muat 12. Ketahuilah kalau mau ngitung pahala sedekah di bulan Ramadan 12 angka tuh nggak cukup. Nggak cukup untuk menghitung 12 angka. Miliar Ustadz? Iya. Berarti duit kita banyak nih? Iya. Kalau mau dikus pakai rupiah. Dari mana ngitungnya? Nah, cumannya kan tadi nih syaratnya apaan? Gesek. Syaratnya apaan? Ke ATM. Syaratnya apaan? Ke dealer mobil. Syaratnya apaan? Ke Carrefour. Biar duitnya cair gitu. Yang dapat BLT bisa gak ada di BLT-nya dapat tuh 300.000? Kagak. 300.000 aja kagak dapat. Kecuali kalau kita ke ATM Bank DKI, colok, masukin PIN, baru keluar tuh yang 300.000 BLT-nya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita punya kewajiban maliyah ya, kewajiban yang berkaitan dengan ekonomi itu ada 2 yang ngetop, ada yang lainnya lagi, yang paling enggak ada 2, yaitu zakat dan sedekah.
Ada hibah, ada yang lainnya wakaf ya. Tapi kita pengen bahas dua nih, sedekah, zakat dan sedekah. Nah, saya kebetulan ketua Basnas DKI. Kemarin kita raker nasional, Basnas seluruh Indonesia. Berapa sih potensi zakat di Indonesia? 250 triliun satu tahun. 250 triliun satu tahun. Berapa yang udah terkumpul? Baru 11-12 triliun. Nah, Jakarta nih, khusus Jakarta, berapa potensinya? Katanya 70 triliun. Kumpulnya baru berapa? 2 sampai 3 sampai 4 triliun. Jadi kan masih banyak banget. Sekarang nih kita ini tadi ibaratnya ongkos ojek, ongkos ngopi itu adalah zakatnya. Zakatnya. Kita udah pada bayar zakat belum? Belum dibuka panitianya, Ustaz. Itu zakat fitrah. Orang kita kenal cuma zakat fitrah doang, padahal zakat kan ada dua. Minimal ada dua ya, zakat fitrah sama zakat mal. Nanti apakah zakat usaha atau zakat pertanian, zakat selain zakat fitrah ada zakat mal. Kita ini kebanyakan orang Indonesia, mudah-mudahan yang di sini kagak. Orang Indonesia kebanyakan kenal cuma zakat fitrah. Udah zakat Pak, mobilnya bagus nih. Udah zakat Pak, udah. Berapa duit? 50.000. 50.000 zakat apaan? Zakat fitrah. Disangka dia udah bayar zakat gitu. Padahal tuh zakat fitrah. Zakat fitrah 50.000. Bayarnya cuma Ramadan doang di ujung ya. Di ujung. Nah, kita nih yang tinggal di Kemayoran sama tinggal di Menteng sama di Pondok Indah sama. Bayarnya 50.000, punya motor kayak punya ini kayak bayarnya sama. Paling beda-beda dikit doang. Nah, apakah itu zakat yang wajib kita keluarin? Kan enggak. Ada zakat mal yang secara gampangnya minimal 2,5%. Ini diatur. Nah, zakat mal ini buat apaan? Buat arah kita jalan menuju surga. Belum untuk menutupi kebutuhan sosial kita. Kenapa kayak begitu? Saya punya 1 miliar. Berapa wajib zakat saya? 2,5%, 25 juta. 25 juta. Nah, ini bayarnya kapan? Setahun sekali. 25 juta doang. Nah, kalau sedekah kan hukumnya nggak wajib. Berapa duit nggak wajib? Berapa yang disarankan? Nggak ada yang disarankan. Mau 1% boleh, mau 50% boleh. Bayarnya kapan aja boleh. Nunggu haul enggak, nunggu nisab enggak. Kapan aja bisa. Ini buat apaan? Buat keseimbangan sosial. Yang untung siapa? Yang untung yang dikasih atau yang ngasih? Kan orang yang banyak mengatakan yang untung yang dikasih. Jawabannya kan salah. Yang untung adalah yang ngasih. Yang dikasih untung, tapi yang lebih untung lagi adalah yang ngasih. Kenapa kok kayak gitu? Secara hitungan pahala aja, gara-gara saya antum terima Ustaz, saya dapat berapa? Minimal adalah al-hasanatu bi asyri amsalihah, 10 kali lipat minimal. Tapi bisa jadi kalau sedekah geser ya, mafalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Udah begitu masih tambahan lagi, wallahu yudhaifu liman yasha. Nambahnya kan bisa jadi 7 kali lipat, 100 kali lipat, jadi 700 kali lipat, bisa nambah lagi 1000 kali lipat. Artinya kan dengan modal 1 juta bisa dapat 10 juta nih sandar, bisa dapat 100, bisa dapat 700, bisa dapat 1 miliar. Beneran Ustadz? Benerannya yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong Pak Lurah, yang ngomong Pak Camat, yang ngomong Gubernur atau Presiden, boleh jadi bohong, boleh jadi PHP. Tapi yang ngomong Allah, mana dalilnya? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang ngatur rezeki kita siapa sih? Pak RT, Pak RW, ibu bapak kita? Enggak. Pemerintah? Enggak. Kenapa kok enggak? Anak ya, poa halimnya anak yang 5, anak yang 5 rezekinya sama gak? Brojolnya dari mana?
Dari yang sama. Bahasa Betawinya ini kan brojol ya. Ini dari mana? Dari yang sama, rezekinya beda. Kita teman SD kita nih satu kelas. Nah, rezekinya sama gak? Beda. Yang ganteng sama gak amal yang ganteng? Beda. Yang jelek sama gak? Beda juga. Jadi kan rezeki itu gak kenal ganteng, gak kenal jelek, gak kenal pendidikan bahkan. Berapa banyak orang yang gak lulus sekolah lebih kaya dibanding profesor? Kan kenapa kok begitu? Karena Allah lah wayak dirulah. Bapak rezekinya sekian, bapak ustadz rezekinya itu Allah yang mentakdirkan. Kalau Allah yang mentakdirkan, kenapa kita nggak assalamualaikum? Kenapa kita nggak ketok Allah? Allah bisa diketok, bisa disalamualaikumin, bisa. Pakai apaan? Pakai doa. Pakai apaan? Pakai amal. Pakai amal. Pakai amal soleh kita. Kita ketok Allah, kita minta sama Allah, dan Allah bukain pintu proposal. Ayo ajukan proposal. Dari mana? Ramadan kayak gimana? Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Allah bukanya gede-gede banget ya. Dari mana kita lihatnya? Baca surat Al-Baqarah yang selalu kita baca. Soal puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat pertamanya. Ayat keduanya ayyamam madudat. Ayat ketiganya syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ayat keempatnya yang kita loncatin, ayat kelima uhilalakum. 1 2 3 5 ini tentang puasa. Tentang puasa dan Ramadan. Nah, keempatnya apaan? Keempatnya adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kok Allah sisipin ya? Sisipin. Ayat tentang puasa, tentang Ramadan, kok Allah sisipin dengan wa iza sa'alaka ibadi? Jawabannya adalah orang paling butuh duit kapan sih? Ibu-ibu paling butuh duit kapan sih? Ada dua. Yang paling butuh ya tahun musim tahun ajaran baru ya, sama Lebaran. Lebaran tuh lakinya, "Bang, Lebaran nih Bang," kan begitu. "Bang, baju belum Bang, Bang kue belum Bang," kan begitu niatnya. Kita paling banyak nih kita ngeluarin paling banyak kapan? Lebaran kan. Lebaran akibatnya apaan? Mas lu mana Neng? Gelangnya mana Neng? Kenapa mau digadein dulu kan? Dan kata orang Pegadaian, paling ramai Pegadaian musim Lebaran sama tahun ajaran baru. Pengen beli motor murah, BU, ya Lebaran. Nah, ada yang jual motor murah karena itu tadi tuh pengen beli tanah murah, ya pas mau Lebaran. Orang banyak ngejual tanah dengan BU ya, dengan harga yang lebih murah. Jawaban saya adalah orang yang jual tanah, orang yang gadein itu adalah orang yang nggak baca Quran. Nggak baca Quran, nggak baca surat Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang Ramadan. Kalau dia baca, Allah bilang apaan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat kok. Butuh gitu. Butuh apaan? Aku deket kok. Terus Allah informasiin, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini informasi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan hamba-hambaku yang meminta. Kebanyakan kita kan nggak minta, Pak. Nggak minta. Mintanya apaan? Mintanya sama KTA tuh. KTA akhirnya terjerat dengan rentenir online. Aturannya mintanya ke Allah. Terus dikasih Ustaz, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permintaan hambaku iza da'ani. Terus kata Allah baru tawaran. Tadi informasi, ini tawaran. Falyastajibuli. Ayo dong pada ngajuin proposalnya. Wal yu'minu bi, jangan pakai ragu. Yakin sama kuatan Allah. Allah kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah kan ala kulli syai'in qadir. Allah kan fa'alul lima yurid. Allah kan idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun. Allah enggak butuh musim gitu loh.
Kalau petani kan butuh musim ya. Allah nggak perlu kayak gubernur, kayak presiden butuh ketok palu DPR, nggak perlu. Allah tinggal bilang kun fayakun. Tapi kan Ustadz jangan pakai tapi-tapian. Kelemahan kita adalah pakai tapi-tapian. Tapi-tapian kan keraguan. Allah kan nggak perlu diragukan. Kan fa'alul lima yurid. Kan harus pakai usaha. Itu manusia. Hitungan normal itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 kurang 3 sama dengan 2. Tapi kalau hitungan Allah nggak begitu. Hitungan Allah 1 tambah 1 bisa 10, 1 tambah 1 bisa 20. Nah, 5 kurang 2 bisa 15. 5 kurang 2 15. Ini hitungan Allah. Rasulullah pakai main kayak gini, iya. Sahabat Nabi pakai main kayak gini, iya. Iyanya dari mana? Ini contoh nih, contoh. Di sini saya bilang interaksi Rasulullah dengan sedekah dan zakat. Rasulullah menyarankan dan mengamalkan, Mbak. Menyarankan sekaligus mendorong. Umatnya disarankan, sahabat-sahabat didorong. Dorong contohnya kayak gini. Rasulullah kan sering banget kedatangan tamu, assalamualaikum, minta korma, minta gandum, minta makanan. Nah, banyak nih orang. Rasulullah kalau ada beliau langsung ngasih, nggak peduli besok kagak ada lagi, nggak peduli. Kalau ada aja dah dikasih. Terus kalau nggak ada ya terpaksa nggak. Suatu ketika di majelis taklim kayak begini ada sahabat-sahabat Nabi datang serombongan, Pak, bukan 1-2 orang, serombongan. Ya Rasulullah, kami dari Bani ini udah 2 hari nggak makan, kasih dong rezeki. Apa yang terjadi? Rasulullah ingat di rumahnya kagak ada apa-apaan, Pak. Nggak ada apa-apaan. Kalau di rumahnya ada kan, Bilal tolong ketok pintu Po Aisyah. Aisyah maksudnya. Aisyah ketok pintunya, minta ini. Ini di rumah nggak ada apa-apa. Nah, Rasulullah ini sebagai pelajaran juga, ngelirik kanan. Rasulullah ngeliatin ke Umar. Umar liatin, Mar beresin. Bahasa kitanya nih, Mar beresin. Umar gelagapan. Kenapa kok gelagapan? Nah, ini Umar kan banyak kan pakai otak dia, pakai logika Umar. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan nggak pakai logika beliau. Beliau responnya ke Rasulullah adalah sami'na wa ata'na, masa bodoh mau kayak gimana, masa bodoh. Kalau Umar pakai mikir dulu. Ini yang dicolek Umar mikir dulu, sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar bilang, Mar, karena Umar di rumahnya kagak ada apa-apa kecuali cuman sejumput bahasa Betawinya ya, sedikit doang. Abu Bakar nyolek, Mar, pulang, beres kok tuh, pulang beres. Umar, pulang gimana ya, wong di rumah cuman ada sedikit doang. Akhirnya Umar ya diperintahkan Rasulullah, didorong sama Abu Bakar, ya nggak berani kan, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Apa yang terjadi di rumahnya yang tadi menurut penglihatan beliau ada cuman sepiring ibaratnya ya, tahu-tahu ada sekarung. Umar kan nanya-nanya, dari mana nih 1 karungnya? Ini nggak ada di riwayat ya, saya tambahin sebagai cerita. mungkin nanya ke bininya, bini, nih 1 karung kurma dari mana? Mungkin bininya jawab, nggak tahu tuh bang, tadi ada orang assalamualaikum bawain kurma langsung jalan. Anaknya siapa? Nggak tahu, nggak kenalin. Nah, kurmanya dari mana Bang Haji? Barangkali malaikat yang bawa, atau ada orang yang dicolek sama Allah. Lu bawain Umar kurma. Ini orang beneran, bukan. Habis itu pulang, jangan pakai lama-lama, langsung pulang. Nanti selesai. Ada ketika kita niatnya baik aja, iya Rasulullah saya selesain, tahu-tahu rezekinya langsung nongol. Ini kan keren. Nah, kita bisa gak kayak itu kan Umar, Ustadz. Umar kan manusia biasa, manusia kayak kita, tapi kan sahabatnya Rasulullah. Emang apa namanya, ud'uni astajib lakum buat Umar doang, buat sahabat doang. Wa idza sa'alaka ibadi, emang buat sahabat doang. Ujibu da'watad da'i iza da'ani.
Falyastajibuli kan dorongan lagi. Ayo dong pada percaya sini. La'allahum yarsudun, ente nggak bakal nggak punya motor, ente nggak bakal ngegadein emas bini ente. Ini niannya. Ustadz, beneran kita dikasih kesempatan ini, Pak. Dikasih kesempatan ini, sayang otak kita, tanggung kita nih yang bermain. Nggak mungkin Ustadz, nggak mungkin Ustadz. Mainannya nggak mungkin terus. Kita nggak pernah bermain dengan kekuatannya Allah. Emang Allah nggak bisa jadiin kita punya duit. Emang Allah, tapi kan lagi. Tapi harus masuk akal dong Ustadz. Nih yang kenal Raisa penyanyi itu, dia nulis lagu Doa dan Harapan, salah satu Nyawa dan Harapan, salah satu baitnya, berharap doa dapat memutar waktu. Saya nulis lagu juga, judulnya Berdoalah Kawan. Saya bilang doa adalah kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Impian akan menjadi kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Ibarat kata, kalau saya ada bilang, ya Allah, pengen punya motor, ya Allah, berikanlah rezekimu ya Allah, agar saya bisa punya motor, jangan pakai kredit ya Allah, cash, jangan Honda yang gedean dikit, NMAX GX, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kaya, engkau maha bisa. Rabbana atina fid. Habis itu apaan? Ngelihat ini cakep ya, di jalan ke dealer, bang berapa? 50 juta. Mau beli cash atau kredit? Enggak, mau ngambil brosurnya doang. Ya Allah, harganya 50 juta ya Allah, beliin ya rezekimu. Ntar Allah yang ngatur, Pak. Sambil terus nih cakep nih wah, ada rumah dijual. Saya cobain lah, ada temen yang nanya rumah, pengen beli rumah di Kemayoran. Assalamualaikum bang, jadi mau beli rumah tuh ada sebelah sono, anda beresin dah, anda beresin komisinya 100 juta, masih ada sisanya. Itu menghayal? Enggak. Ini true story, Pak. True story. Saya gini ngajar juga di Istiqlal. Iya, ngajar rutin saya di Istiqlal. Habis Jumatan ketiga ngajar. Nah, habis ngajar nih, maaf. 1 bulan sebelum pandemi, sebelum Maret tahun lalu ya, kalau nggak 1 bulan 2 bulan. Habis ngajar nih kan orang pada salaman tuh, 100-an orang salaman. Di tengah-tengah ada orang yang ini, Kiai, tolong doain saya Kiai, pengen pergi haji banget. Ya ntar dulu, orang pada ngantri. Habis ngantri, dia Kiai doain. Ntar dulu, orang pada mau minta foto bareng. Habis itu udah selesai dinungguin, kita jalan ke ruangan ya, dia masih nungguin, masih ngikutin. Kiai tolong doain. Kenapa emang? Anda pengen pergi haji banget. Iya, makbul insya Allah. Enggak usah doain. Anda buka rahasianya ya, kenapa? Yang Kiai ajarin kemarin, ilmu doa pakai nyolek, Anda kerjain. Saya kan ceritanya gini. Cerita tentang konsep doa, saya pakai mobil HRP nih. HRP ngajar di Atin pakai mobil yang lama, yang sebelum ini pakai mobil Nissan Mars ya udah 5 tahun lebih saya punya. Parkir di Atin, lihat ke belakang ada mobil HRP hitam warnanya. Ya Allah, itu belakang mobil cakep ya Allah. Berikanlah saya mobil yang kayak begitu, yang anterin ke rumah saya ya Allah, Jalan Guru Mugni nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan. Nggak pakai kredit ya Allah, cash. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Mungkin dalam arti jangan ada atasnya pakai lobang tuh. Iya, pakai lobang biar buat kampanye 2024. Nah, ini apa yang terjadi? Sebulan nggak nongol, sebulan nggak nongol, 2 bulan nggak nongol, 3 bulan nggak nongol, 4 bulan nongol, 5 bulan udah kita pakai. Nah, ini diamalin sama yang minta doa nih. Ustadz, habis dari Istiqlal, anak ke bawah, anak colek mobil Fortuner. Anak mobil nyolek Fortuner 2 atau maksimal 3 bulan, saya rasa 2 bulan ya. Anak dapat Fortuner Ustadz. Jadi anak yakin nih ilmu colek Ustadz nih. Dalam hati anak pinteran lu sama gua. Lu nyolek Fortuner, gua nyolek ARB. Nah, ini lewat ilmu colek. Ini ilmu colek Ustadz, ilmu yakin, ilmu yakin sebenarnya. Colek itu kan cuma syariat doang. Ya Allah, yakin Allah kasih jalannya kayak apa? Udah Allah yang ngasih jalan. Saya kemarin nguji orang yang kepengen jadi imam di Qatar, di Emirat. Saya uji, tahu-tahu salah satu yang uji cerita, Kiai, kapan ngisi lagi di BSD Serpong? Ya, kapan ada waktu dah. Waktu. Kenapa? Kemarin ada Pak siapa disebutin namanya? Ada jamaah kita umroh abis kayak ngisi terakhir. Kan ada kaitan dengan haji atau umroh. Nah, saya doain ya Allah, mudah-mudahan yang belum umroh engkau panggil buat umroh. Nah, yang belum haji engkau panggil buat haji. Ada satu orang, dia pensiunan Pak, mungkin doanya serius, ngamininnya serius. Pulang dari pengajian, ada yang nelpon. Orang ini yang nelpon 30 tahun nggak pernah ketemu. 30 tahun, kalau mungkin salah 25 tahun deh. Ketemu, Bang, bla 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 bla. Bilang, udah haji belum? Udah umrah belum? Pengen umrah gak? Pengen. Tapi biniannya juga belum umrah. Udah, kalau gitu berangkat besok. Anda belum punya paspornya, ya udah. Semuanya diberesin. Seminggu atau 2 minggu kemudian jalan tuh. Sebelum pandemi. Jalan. Ya Allah ya Robbi. Ini kok orang yang 25 tahun yang lalu mungkin berjasa. Bapak ini mungkin berjasa. Dibalasnya adalah lewat wasilahnya mana? Lewat ngaminin doa umroh. Amin. Pengen banget Allah kabulin, Allah sentuh. Telepon tuh si mana teleponnya, nyari kan gitu. Ketemu, dapet wasilahnya itu jadi. Jadi soal cara tuh Allah ini cara yang lain. Tadi saya kesini sebenarnya mau naik Hilux. Saya punya mobil Toyota Hilux. Nah, tapi mobil dinas. Nah, cerita mobil dinas dari mana? Tahun yang tsunami Pandeglang 2000 berapa itu? 18 ya? Iya. Saya belum jadi ketua Basnas, nganterin sumbangan. Naik mobil Evalia ke Pandeglang. Nyampe Pandeglang kejepit sampai mobil-mobil gede, Pak. Kita nggak bisa masuk ke lokasi beneran ya, lokasi pos 1 doang kita bisa masuk. Kenapa ya? Karena kan harus mobil gede yang bisa masuk. Dalam hati saya, ya Allah, pengen banget punya mobil yang kayak gitu tuh, Hilux yang serada, yang mobil gede, biar bisa nganterin bantuan ke daerah yang bencana. Sopir saya itu doanya kayak gitu juga. Ustadz, enak nih, ya udah kita berdoa aja. Hari ini udah setahun nih kami berdua pakai Hilux masing-masing beda. Ustadz punya duit? Enggak. Punya Ustadz bukan. Saya jadi ketua Basnas,
Beliau menjadi ketua badan apa namanya ketua bantuan bencana. Bantuan bencana kan dia yang pakai mulu kan. Saya pakai mobil juga. Ustadz itu kan bukan punya kita, itu kan punya kantor. Enakan pakai mobil kantor, enakan pakai mobil sendiri. Mobil kantor ban bocor ditambelin, bensinnya diisiin, olinya digantiin. Kalau mobil sendiri Pak, ganti sendiri. Kan saya nggak pernah mempersoalkan soal nih. Kan kita dikasih bawa pulang, silakan bawa pergi ke kemana. Jadi ini Ustadz ini makan biaya ini kan keperluannya juga ada. Banjir kita terobos kan begitu kan. Kalau Evalia nyerah itu, nyerah. Itu lewat apa? Lewat doa. Kabulinnya lama Ustaz 2 tahun. Dulu nungguin mau nikah berapa tahun? Sabar tuh nungguin mau nikah. Orang masih 17 tahun udah dipacarin, udah diketekin ya. Nggak dipacarin diketekin. 25 tahun baru dinikahin, berarti 7 tahun Ustaz. Nah, nungguin sarjana berapa tahun? 4 tahun nungguin sarjana, nungguin dokter berapa tahun? Sabar tuh. Nungguin mobil masa nggak sabar? Nungguin gaji naik 10% doang berapa tahun? Nungguin diangkat jadi pegawai tetap berapa tahun? Sabar masa? Tapi kan jangan pakai tapi-tapian sama Allah. Pakai yakin-yakinan. Kejelekan kita, kekurangan kita adalah pakai tapi-tapian. Itu hayalan Ustadz, buat ente hayalan, buat anda mah kagak. Nah, contoh simpelnya, saya bangun pesantren saya indah banget. Nah, kalau kemarin rekaman sama Dik Doang, yang orang lama kenal Dik Doang ya. Nah, Dik Doang bilang begini, ana ini artis paling kaya, ana artis paling kaya. Kalah tuh Raffi Ahmad sama siapa yang nyanyi yang ini? Temannya Sule, Andri kalah. Kalau Raffi Ahmad punya mobil Ferrari doang, kalau si Andri punya mobil sport, saya punya kereta. Kenapa? Karena depan rumahnya betul-betul jalan kereta, jadi tiap hari diliatin aja kereta numpang lewatnya. Saya niru, saya Ustadz paling kaya. Kenapa saya Ustadz paling kaya? Karena saya punya Gunung Pangrango. Pesantren saya di bawah bukit, di bawah Gunung Pangrango, Pak. Tiap hari kita liatin aja, keindahannya kita nikmatin ya. Ya Allah, jadi saya paling kaya itu. Kalau orang Kemayoran kan punya Gunung Sahari ya. Iya, kita punya Gunung Pangrango kelihatan, Gunung Salak kelihatan. Ya Allah, indahnya. Nah, itu cerita bangunnya dari mana? Dari 125 juta. Saya punya duit 125 juta doang. Tapi Allah kasih jalannya kayak gimana? Ya Allah pengen bikin pesantren pas udah dapet tanahnya, ada orang ngasih 500, ada orang lagi ngasih 200. Jadilah kebeli modal yang awal. Udah gitu kan masih kurang nih pembangunannya. Allah kasih saya kasih saya tampil di TV rutin. Nah, tampil di TV rutin ya udah kasih nomor rekening di TV. Ya sebulan tuh 500 juta aja mah masuk. Setahun 2-3 miliar 4 miliar masuk. Jadilah pesantren dalam waktu yang nggak terlalu lama, cepet. Jalannya kayak gimana? Nggak tahu jalannya kayak gimana. Kok ada yang nawarin saya rutin di TV? Yang ngatur siapa, Ustaz? Nah, yang ngatur kan semuanya Allah. Bukan kita yang ngatur. Nah, kayak sekarang nih kok jadi ketua Basnas ya? Kemarin ikut demo 212. Ikut kampanyenya Pak Anies ya. Tahu-tahu pas ada nian udah tolong pegangin Basnas tapi amanah ya, jangan sampai salah. Kita kayak gitu, jalannya Allah yang ngatur, Pak. Jangan kita, kalau kita ngatur kan gaji
kurang, korupsi dikit. Ini kan jadi salah. Coba kalau Allah yang ngatur, dari kanan bisa, dari kiri bisa, dari mana bisa. Dari teman lama kita, mungkin yang guru dari murid kita yang nggak tahu berapa tahun yang lalu, jadi wasilah, jadi ngetok pintu. Kayak yang tadi itu cerita umroh 25 tahun yang lalu. Ya Allah ya Robbi, berapa banyak nih artis yang cerita gitu pas dia pulang ke rumahnya ada guru SD-nya yang tahun berapa tahu tuh belum umroh diumrohin, yang belum punya rumah dibangunin. Nah itu semuanya dari Allah. Siapa yang mengetuk dia ke situ, Pak? Padahal udah lama banget nggak pernah ke situ, kok ke situnya ketemu. Nah ini iniannya, Pak, syariatnya yang diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lewat Ramadan ini, lewat sedekah Ramadan ini, tawaran itu makin gede. Kita bantu nih tetangga nih, bantu tetangga. Ini saya kasih contoh. Saya ceramah di rumah sakit beberapa kali. Banyak rumah sakit yang saya dulu waktu di beberapa rumah sakit saya selalu bilang begini, ini yang udah kerja 5 tahun siapa ya? Yang udah kerja 5 tahun di rumah sakit banyaklah yang angkat tangan. Dari yang angkat tangan tadi siapa yang motornya masih kredit, angkat tangan. Siapa yang belum punya mobil, banyak angkat tangan. Siapa yang masih kontrak, angkat tangan lagi. Pak Direktur, tolong yang tadi angkat tangan mulu tuh dikasih SP 1, surat peringatan 1. Kenapa? Karena belum punya motor, karena belum lunas kreditnya, karena masih kontrak. Kenapa? Udah 5 tahun kerja di rumah sakit. Ustadz, gaji kami kecil. Siapa yang nanya gaji? Emang rezeki dari gaji? Rezeki kan bukan dari gaji doang ya. Nah, rezeki, alhamdulillah. Nah, rezeki kan bukan dari gaji doang. Rezeki kan dari macam-macam. Boleh dari adik kita, boleh dari encing kita, boleh dari teman kita. Itu caranya kayak gimana? Orang di rumah sakit itu kan paling ampuh doanya. Kesempatan untuk doanya banyak banget. Kan kaidahnya gini, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang selama orang itu menolong orang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong dia. Ini orang yang paling banyak nolong siapa, Pak? Orang yang di rumah sakit, Pak. Suster atau dokter atau bahkan OB kali. OB. Syaratnya apaan? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Habis itu doa. Nah, jadi ini ada pasien, jangan ngelihat dia naik mobil apaan, jangan ngelihat dia pakaian apaan. Semua pasien diservis dengan baik, habis servis dengan baik, sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan niatnya, aturan yang ada, bantu gitu, nggak ngelihat macam-macamnya. Habis bantu mojoknya di mana Ki? Cuci tangan segala macam. Ya Allah, alhamdulillah tadi saya udah bantu dia dengan semaksimal yang saya bisa. Ya Allah, terimalah itu sebagai amal soleh saya. Ya Allah, belum punya motor nih ya Allah, belum punya mobil nih ya Allah, ya Allah masih kredit tuh belum lunas, beresin ya Allah ya, lewat kekuatanmu, lewat kekuasaanmu, lewat kekayaanmu. Ya Allah ya Robbi, berapa banyak OB yang jadi direktur, Pak. Nah, berapa banyak orang biasa-biasa aja dia lihat cakep nih, tahu-tahu Bapak bisa bantu saya bikin rumah sakit, Pak. Tolong deh jadi kepala rumah sakitnya. Dilihat kerjanya cakep, Pak. Caranya kan bisa kayak begitu. Soal caranya jangan kita deh, biar urusan Allah. Kita modalnya ikhlas, kita bantu, kita sama doa, sama doa. Nah ini kita bisa gak semuanya? Bisa di sini semuanya. Ustadz beneran bisa? Yang janji kan bukan saya, kan janji kan Quran sama hadis.
masih ragu sama Allah, masih ragu sama Rasulullah. Kan enggak, akidah kita bilang itu. Tapi kan lagi-lagi, jangan kalau udah berdoa jangan pakai urusan manusia, jangan pakai hitungan matematika. Kalau kita berdoa pakai matematika nggak nyampe, Pak, nggak nyampe. Nah, tapi berdoa pakai innallaha ala kulli syai'in qadir, pakai kaidah itu. Berarti semuanya bisa. Nah, sekarang ini kita tinggal mau minta apaan? Minta aja. Minta ini bisa atau enggak? Kan Allah ala kulli syai'in qadir. Ustaz pengen minta Ferrari ah. Lu mau parkir di mana Ferrari? Gangnya ini kelenggor mulu ntar. Minta pindahin rumah dulu. Iya kan, ya Allah pengen rumah yang cakepan rumah ini buat kontrakin aja yang Allah. Jangan jual, kontrakin aja atau kasih wakaf ke masjid, pindahin ke mana? Ustadz, saya belum siap. Ya lu nggak mau kaya sih. Lu nggak mau berubah. Orang-orang kalau kita bilang, maaf nih saya bicara etnis ya, orang Cina berhasil kan karena berani, Pak, berani nanggung resiko. Kita ini mikirnya banyak, mikirnya kebanyakan, nggak jadi. Mau beli ruko, ntar kalau rugi gimana ya? Kalau ini bini gue marah-marah mulu, ntar anak-anak kan begitu ya. Kita nih ini sama Allah juga kayak begitu, nggak berani ngeluarin 1 juta aja, mikirnya lama banget gitu. 1 juta. Nah, di Ramadan ini kan semuanya kan dilipat gandakan. Ketika dilipat gandakan jadi berapa itu? Ketika doa, kenapa kok doa di bulan Ramadan disisipin di ayat itu? Bapak sebaik-baik Bapak nih, sekeren-keren Bapak kapan? Sesoleh-soleh Bapak kapan? Ramadan, Pak. Mulut kita jaga, langkah kita jaga, mata kita jaga, ke masjid sering banget, Quran tiap hari lihat, kuping majlis salim dengar mulu, dengar selawatan, di TV juga orang dikerudungin, ya kan dipakein kerudung. Ya jadi kan mendukung banget. Kita bulannya suci, mau siang malam sama aja kan syaru. Kalau siang lebih cakep karena kita lagi mansoma, malamnya cakep kalau lagi mankoma. Mankoma tambahin sama sedekah, berlipat, lapor sama Allah. Jangan minta ke orang ya, jangan minta ke orang. Saya jujur aja, Pak, saya bangun pesantren, saya sampai sekarang nih, saya nggak pernah ngajukan proposal, Pak. Saya nggak mau minta ke, saya banyak kenal orang kaya, itu saya ngajar di Sunda Kelapa, saya ngajar di Al Azhar, saya nggak pernah, Pak, nih proposal saya bantuin dong, nggak pernah. Ibu-ibu sekalian, saya lagi bangun pesantren, yang mau masuk surga nomor rekening saya. Nah, iya, nah, ini nomor rekening saya, yang mau bantuin ini nomor rekeningnya. Jadi nggak pakai pak nggak. Nah, informasi aja. Ya, selanjutnya terserah Anda. Lewat doa saya diketok tuh, lo orang kaya bantuin tuh. Mau masuk surga gak? Bantuin tuh. Mau berkah gak? Bantuin tuh. Jadi Allah lah yang kenapa kok Allah yang ngetuk? Saya bertawakalnya ke Allah, bukan Pak. Ketika kita Pak bantuin Pak, Bapak nggak ngasih, saya kecewa gak? Terus saya bilang apa? Lo kaya pelit lo. Kan jadi ini ya, jadi ada rasa yang benci. Padahal kemarin-kemarin enggak, tapi gara-gara Bapak nggak bantuin saya jadi benci. Tapi kan kalau kayak begini, tahu-tahu Ustadz, true story, Pak. Minggu kemarin nih, saya ngajar di kota wisata Cibubur. Iya. Nah, habis ngajar, ada orang nungguin, bapak-bapak nungguin. Ustadz, terima kasih doanya Ustadz. Kemarin saya jadi berangkat haji.
Ustadz kasih solusi, Ustadz ini saya berangkat haji sama keluarga. Makasih Ustadz. Sama-sama Pak, mudah-mudahan sukses. Saya udah lupa Pak sama orangnya. Nah, kasusnya pun saya lupa. Habis itu apaan? Ustadz, nomor rekeningnya berapa Ustadz? Masih yang lain. Jadi dari Pak saya nih, daripada dikasih amplop, mendingan ditanya nomor rekening. Kasih amplop cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta udah gede banget ya. Nah, tapi kalau nomor rekening bisa lebih. Jadi kalau ada yang mau nanya rekening saya kasih tahu. Istilahnya kayak begitu. Kalau minta sama Allah kasih nomor rekening Pak. Kalau minta sama manusia kasih recehan. Kasih recehan. Jadi kita mintanya sama Allah. Ketika sama Allah udah disentuh sama Allah itu nggak ngeliat angka. Nulisnya nggak ngeliat angka. Terakhir ini true story juga. Kejadiannya di pandemi, ada orang di samping masjid saya kan ada gedung berapa 40 berapa lantai lah, taruhlah 50. Ada orang di di tingkat 19 megang handphone. Dia jarang banget ke kantor itu Pak, jarang banget. Lihat kaca ngeliat masjid saya. Teleponnya bunyi. Halo, assalamualaikum, bla 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 bla. Mas, saya jadi beli gedung Mas. Gedung yang beliau punya di sini di daerah Senen. Jadi deal ya, bla bla bla, deal. Dealnya itu lewat telepon deal. Karena dia lagi ngelihat masjid, habis deal langsung telepon. Kak Lutfi, nomor rekeningnya berapa ya? Saya pengen bangunin inian buat di masjid sama ini ya, saya pengen sedekah 1 miliar. 1 miliar. Terus akhirnya pertemuan keduanya berubah menjadi 1,4 miliar. Proposal enggak, nelfon enggak. Nah, saya sedekah 1,4 miliar. Deal. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh dia datang ke kantor? Siapa yang nyuruh dia lihat masjid jadi ingat saya? Siapa yang suruh transaksinya oke-nya lagi di situ, lagi sambil ngelihat masjid? Yang ngatur siapa Pak? Mungkin kalau ngelihatnya masjid Guru Sa'ban lain lagi. Ya, yang ditanya yang ditanya sini, ini butuh apaan lagi kan gitu kan? Iya, itu kan yang ngatur kan semuanya Allah. Orang kaya nggak usah dikejar, tapi dikasih informasi aja. Biar Allah yang kita ngejar Allah aja. Nih jelas betul-betul jelas. Ada masjid di Bunjir 11. Bangun ulang dengan susah payah, banjir mulu, bikin kencelengan di depan. Ada orang lewat, dia ini kok pakai begini-ginian nih, pakai nyetop mobil ya. Ini tolong di stop nih. Butuhnya berapa? Saya tutup semuanya. Berapa Bu? 12 miliar. Ditutup sama dia, nggak boleh pakai kencelengan. Subhanallah, enak gak tuh kalau misalnya? Tapi kan Ustadz, lu pakai tapi lagi. Tapi lagi, itu kan 1-2 doang. Kita pengen yang 1-2-nya gak? Presiden cuma 1 doang Bu. Gubernur DKI cuma 1, nggak bisa 2. Nah kalau mau 2, ntar nunggu ganti ya. Tapi kan kita harus berusaha, harus ikhtiarnya pakai dan tawakalnya harus lebih tinggi. Nah ayo kita amalin, kita semuanya orang kaya tinggal gesek doang. Jangan lupa pakai jalan ya. Jalannya pakai apaan? Pakai duit, pakai sedekah, pakai doa, pakai usaha, tapi keyakinannya harus lebih tinggi. Insya Allah bisa banyak berubah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya takut kelamaan. Nggak tahu masih ada pertanyaan atau udah waktunya. Mungkin ibu bapak-bapak atau ibu ada pertanyaan mungkin. Ya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kami mewakili dan misalkan gembira sampai bisa berjaya di Malang. Kemarin kami ragu jadi saya. Tapi alhamdulillah hari ini kita kami semua mudah-mudahan doa-doa kita kami Amin, amin, Allah kabulkan hajat kita. amin, amin. Pertama berkaitan dengan zakat passion. Kami pada tahap membangun pemberdayaan. Kami sedang mengiakan bagaimana umat bersama-sama untuk membangun ekonomi dengan belanja di warung masjid. Di sana ada income-nya, di sana bisa membantu semua keluarga kita. Jadi kami berharap dari memberikan support, memberikan doa, memberikan masukan pada kami. Kami berharap Bapak Ibu bisa beli sembako di warung kami, dan itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan dakwah kami, kelangsungan dari tegaknya, kelangsungan dari doa-doa kita mudah-mudahan warung kita bisa besar dan bisa terus menjadi manfaat. Terima kasih Pak. Ya, warungnya jualan apaan? Sembako. Iya, ntar jadi Basnas itu kadang-kadang ngasih bantuan untuk imam masjid, untuk masjid, untuk guru ngaji. Kita bikin voucher 300.000 atau 500.000-nya harus beli di warung yang kita tunjuk. Warung itu harus warung orang kita, maksudnya warung Zetmat atau warung masjid ya, koperasi masjid, harus beli di situ. Ntar bisa jadi salah satu alternatif. Jadi ntar orang yang dapat bantuan sekitar sini, bantuan dari Basnas, syaratnya adalah belanjanya lu di sini, warung sini. Nggak boleh, dan kita kasihnya voucher. Belanjain sini, lu mau ambil apaan kita, nah, terserah. Yang penting dari warung ini. Ya, sebagiannya kita kasih cash. Itu diantara caranya kayak begitu, dan warungnya tolong dilaporin ke Basnas, ke bagian penyaluran. Ntar warungnya dimasuk daftar warung yang direkomendasikan untuk dibelanjain oleh orang-orang yang dapat bantuan dari Basnas. Iya, amin, amin. Iya, udah masuk. Iya. Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Bapak silakan. Waalaikumsalam. Gimana kalau ada berkurang berdoa biar Nyampe. Ya, ya, doa banyak sebabnya ya. Kalau pakai tempat di Ka'bah Pak, itu atau di Masjid Nabawi, atau di masjid. Alternatif yang lainnya ada waktunya kan ada habis azan qomat ya, antara dua khutbah. Ada yang karena siapa nih, kalau bapak doain anak itu kan mustajab. Kalau anak doain almarhum itu mustajab. Kalau masih belum almarhum lebih mustajab dari bapak ke anak daripada anak ke bapak. Terus yang ditambahin apaan? Ditambahin sama iniannya, sama amal solehnya Pak. Jadi kita habis beramal soleh, amal soleh kan banyak ya, mulai dari sholat duha, sholat tahajud, atau sedekah, atau bantuin orang. Habis itu doa deh. Saya di masjid di sekolah saya itu kelas 6 yang mau ujian atau kelas 3 SMP yang mau ujian, itu saya suruh mereka nyuci WC. Sekolah saya termasuk yang lumayan mahal Pak, lumayan mahal, banyakkan anak orang kaya. Itu saya suruh nyuci WC Pak. Sadio Mane pemain Liverpool aja nyuci WC. Habis nyuci WC berdoa. Ini saya amalin. Saya S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, itu pas mau ujian pasti nyuci WC. Nyuci WC di daerah tempat saya tinggal atau di kampus.
Saya cuci WC-nya, habis itu ya Allah, saya udah beresin WC rumah Engkau ya Allah. Sekarang beresin ujian saya ya Allah. Nah, kan orang yang ke perangkap di gua, ada tiga orang perangkap di gua, belum hujan masuk, tahu-tahu hujan, batu ketutup, terus pakai apa? Pakai doa semuanya, pakai amal soleh semuanya. Ya Allah, kalau itu menjadi amal soleh, bukalah batu ini geser, akhirnya geser. Nah, jadi kita pakai amal soleh. Tadi kenapa kok suster itu saya bilang doanya mustajab? Karena kan itu tempat yang mustajab kan tempat orang sakit, Pak. Nah, kita nyari orang sakit susah. Kalau suster tiap hari. Tinggal kan dia kan ujiannya kan pilih-pilih gak ente. Giliran yang cakep di layanin, giliran yang kaya, giliran yang naik bajai agak dilihat, tanyain DP-nya mana. Nah, ini yang nggak kita beresin itunya, hati kita ikhlas ya, kita minta sama Allah, Allah bilang tunggu. Dan ketika doa kan ada empat apa namanya proposal. Yang pertama bayar cash, yang kedua tunda, yang ketiga ganti dengan yang lebih baik, yang keempat bayar di surga. Bapak pilih mana? Pasti milihnya yang pertama. Nah, cash langsung ya, tunai cash. Ini manusiawi. Yang paling cakep yang mana? Yang keempat. Bayarnya di surga. Iya kan, yang paling cakep ya. Kita ditunda aja kita marah-marah. Diganti kita pun sering marah-marah. Diganti dengan yang lebih baik kita sering marah-marah. Nah, kita nggak ada ruginya berdoa. Kalau dipilihin yang keempat pun kita udah untung banyak. Apalagi dikasih yang kasih dua-duanya ya. Yang pertama dikasih, yang keempat juga dikasih. Nah itu yang kita harapin. Terakhir, mungkin ibu-ibu ada yang mau nanya, gimana kalau saya misalkan punya gelang 100 gram, berapa kan zakat yang harus saya keluarkan, misalkan. Iya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Kalau enggak saya punya duit nih Pak Ustaz, 100 juta, cuma duitnya keluar mulu, boleh nggak saya zakat? Bisa juga. Ada terakhir bapak-bapak? Bapak-bapak ada? Iya, silakan. Yakin itu ada di awal atau di belakang? Keyakinan itu kadang-kadang kan datangnya sangat terlambat. Iya. Kayak dari tapi Iya. kalau saya keyakinan itu harusnya di awal kan. Iya, keyakinan dari awal. Gimana kalau misalnya ragu, ulangi, perjanjiannya diulangi. Ya Allah tadi batal tuh, ini sekarang saya udah yakin ya Allah. Nah, saya minta lagi ya Allah. Nah Allah kan gampang banget ya. Nah, Allah kan gampang banget. Rahman Rahimnya kenceng banget, Ghafurnya kenceng banget. Bahasanya cincainya gampang banget. Asal jangan sentuh kemusyrikan deh. Jangan kemusyrikan disentuh, insya Allah semuanya gampang sama Allah. Baik, ya Allah. Terakhir, kalau nggak ada kita tutup acara kita kuliah subuh pada pagi hari ini. Cukup ya? Saya rasa cukup. Ya. Allah. Amin. Amin. Amin.